Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawanku sekalian yang saya cintai karena Allah, Alhamdulillah. Selamat datang kembali di serial Para Pengamal Quran, di mana setiap episodenya mengangkat kisah-kisah yang menarik dari para orang saleh terdahulu tentang bagaimana mereka berinteraksi dan mengimplementasikan Al-Quran. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa banyak orang-orang saleh terdahulu, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke dalam Islam, tidak memiliki latar belakang kesalehan. Mereka berada dalam kehidupan yang sulit, bahkan cenderung kelam. Di antara mereka ada yang bekas peminum miras, bekas pesina, bahkan bekas perampok. Nah, kisah kita malam ini yang terdapat di juz 6 adalah tentang seseorang yang sangat terkenal di zamannya sebagai bajing loncat atau perampok jalanan. Beliau bernama Ali Ibnul Asadi rahimahullahu ta'ala. Ali Ibnul Asadi disebut sebagai kotak tarik atau perampok jalanan. Beliau dulunya selalu mencuri, merampok, dan menyakiti korbannya. Jadi di masa itu sahabat ini adalah figur yang sangat jahat. Bahkan beliau menjadi buronan paling dicari di kota Madinah dengan imbalan tinggi terhadap kepalanya. Pokoknya semua orang di Madinah mencarinya dan ingin memberi balasan kepadanya akibat perbuatan kejinya terhadap masyarakat Madinah saat itu. Suatu ketika Ali Ibnul Asadi dalam perjalanannya tanpa sengaja mendengar lantunan ayat ke-53 surah As-Sumar. Namun bukan ayat ini yang akan kita bahas, tapi ayat itulah yang beliau dengar. Sebuah ayat yang sangat terkenal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyallasi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirus sunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang, lagi maha penyayang. Ketika beliau mendengar ayat ini, Ali Ibnul Asadi kemudian merenung bahwa bagaimanapun tersesatnya dirinya, dia masih memiliki kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau pun menangis dan bersungguh-sungguh bertaubat dan bergegas menuju ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sampai di masjid Rasulullah, dia menjumpai sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Ali Ibnu Asadi pun mendekati Abu Hurairah sambil memeluknya dan menangis seraya berkata, "Saya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah bertobat. Saya telah selesai dengan semua masa lalu saya. Saya tak akan mengulangi lagi perbuatan jahat saya merampok orang-orang di Madinah." Ketika Ali Ibnu Asadi masuk ke masjid dan memeluk Abu Hurairah dan melaksanakan sholat, orang-orang yang melihatnya mulai berkumpul dan mendekatinya dengan tujuan untuk membalas perbuatannya. Karena sekali lagi orang ini adalah buronan yang paling dicari di kota Madinah. Dan ketika penyerangan itu hampir terjadi, Ali Ibnu Asadi berkata, "Kalian tak dapat lagi menyentuhku karena Allah Subhanahu wa taala berfirman," dan ini adalah ayat yang akan kita bahas malam ini, yaitu ayat ke-34 surah Al-Maidah. "Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Jadi dalam ayat ini Allah berfirman bahwa bahkan jika seseorang terlanjur berbuat dosa dan kejahatan yang menyebabkan ada konsekuensi hukum terhadapnya, jika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka tertangkap dan diadili, maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oleh karenanya mereka harus dimaafkan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Islam begitu menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang dan kemanusiaan. Ketika Abu Hurairah mendengar Ali Ibnul Asadi membaca ayat ini, Abu Hurairah berkata, "Sadaq." Yang bermakna dia berkata benar. Kemudian Abu Hurairah menarik tangan Ibnul Asadi dan dia membawanya ke Amirul Madinah yang adalah Marwan Ibnul Hakam pada saat itu, pada zaman Khalifah Muawiyah radhiyallahu an. Kemudian di hadapan Amirul Madinah, Abu Hurairah memperkenalkan bahwa pemuda ini adalah Ali Ibnul Asadi. Dia adalah perampok jalanan yang disayembarakan kepalanya. Dan dia telah datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala membawanya untuk dihukum di hadapan kita. Subhanallah. Dia telah datang duluan kepada Allah dan bertaubat. Jadi mohon dimaafkan atas segala yang telah dilakukannya, dan oleh karenanya tidak ada seseorang yang berhak menghukumnya lagi,
karena dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kisah ini menunjukkan betapa agungnya pengampunan dalam Islam. Bahwa agama ini hadir bukan untuk menghukum dan mengadili seseorang, tetapi untuk bertujuan melindungi masyarakat dan juga orang pribadi. Dan menjadi pelajaran juga bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahkan jika seseorang pendosa dan penjahat menyadari kesalahannya dan bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada masyarakat untuk memaafkan orang tersebut dan menerimanya kembali. Serta menjadi petunjuk pula bagi orang-orang yang masih bergelimang dosa di luar sana bahwa yang barangkali dosa mereka tak seberat perampok jalanan seperti Ali Ibnul Asadi, bahwa mereka masih memiliki peluang dan kesempatan untuk dapat segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi masyarakat, apabila seseorang masuk ke dalam masjid, tak peduli seberapa jahatnya dulu dia, fakta bahwa dia kembali ke masjid, ke rumah Allah, menandakan bahwa masih ada bagian yang baik di jiwanya. Dan sebagai komunitas, maka kita berkewajiban untuk memfasilitasi orang tersebut agar tetap berada di jalan Allah dan tidak malah membuat mereka kembali menjauh atau mengulangi perbuatan mereka kembali atau paling tidak malas datang ke masjid. Demikian penggalan kisah ayat ke-34 surah Al-Maidah ini. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk di antara orang-orang yang betul murni bertaubat dan kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua termasuk dalam golongan orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula Allah mengangkat derajat kita sehingga kita berada di antara orang-orang tawabin. Allahumma amin. Jazakumullah wa khairan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dalam serial Para Pengamal Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kawan-kawan yang merasa serial ini bermanfaat, silahkan like, dan jika tertarik untuk melihat episode-episode cover terbaru dari Ustaz Omar dan Ustaz Noman Alikan, silahkan klik subscribe. Dan jika kalian menganggap informasi yang saya share tidak memiliki bias signifikan, silahkan di-share di berbagai platform sosial media kawan-kawan.